Selamat pagi, Bu. Permisi, maaf mengganggu waktunya. Sebentar, ada yang ingin saya konsultasikan. Apakah bisa, Bu? Selamat pagi, Dek. Oh ya, mari-mari, silahkan. Apa yang ingin kamu konsultasikan kepada saya? Silahkan diceritakan. Baik, terima kasih, Bu. Iya, boleh tahu siapa namanya dan kelas berapa? Sebelumnya, perkenalkan nama saya Lia dari kelas 12 IPS 1. Begini, Bu, saya ingin menceritakan masalah yang sedang saya alami saat ini. Oh, Lia. Sebelumnya, Lia lebih jauh menyampaikan permasalahan yang Lia rasakan. Apakah kamu sudah pernah melakukan wawancara konseling? Belum, Bu. Ini baru pertama kalinya saya melakukan konseling. Oh iya, jadi perlu Lia ketahui bahwasanya Ibu di sini sebagai konselor yang akan membantu Lia untuk menyelesaikan permasalahan yang Lia hadapi. Keputusan yang akan kita sepakati adalah diputuskan atau berasal dari Lia sendiri. Dan selama wawancara konseling diharapkan Lia yang lebih aktif untuk menceritakan permasalahan yang Lia rasakan dan mencari solusi, dan Ibu akan mengarahkan Lia untuk mendapatkan solusi yang terbaik. Apakah Lia sudah mengerti? Iya, Bu, saya mengerti. Saya siap untuk itu. Baiklah, kalau begitu sekarang silakan Lia mulai menceritakan masalah atau hal-hal yang ingin Lia ungkapkan kepada Ibu. Begini, Bu, saya ingin menceritakan tentang masalah saya, yaitu prestasi belajar saya yang kurang memuaskan dan sangat menurun. Yang semua itu dikarenakan karena saya kurang berkonsentrasi pada saat belajar di kos, Bu. Oh iya, nampaknya kamu merasa sedih ya karena memikirkan prestasi belajar kamu yang mungkin menurun, yang dikarenakan kurang konsentrasi belajar di kos, benar begitu? Iya, iya, Bu, memang benar demikian. Bisakah kamu ceritakan lebih lanjut mengapa bisa demikian? Begini, Bu, kemarin Pak Sabdoko, guru matematika saya, membagikan hasil ulangan harian saya yang dilakukan seminggu yang lalu. Yang ternyata hasil ulangan saya masih jauh di bawah rata-rata kelas. Oh iya, pada dasarnya kamu masih merasa kecewa dengan hasil belajar yang kamu dapatkan? Iya, memang benar akhir-akhir ini nilai ulangan yang saya peroleh selalu di bawah rata-rata kelas, Bu. Yang diakibatkan prestasi saya menurun dan juga kondisi lingkungan saya yang tidak mendukung. Ditambah lagi jika saya berada di rumah, saya kurang mendapatkan perhatian dari kedua orang tua saya karena mereka sibuk dengan urusan mereka masing-masing, Bu. Baik, Ibu memahami tentang hal itu. Coba Lia bercerita mengenai cara belajar Lia baik itu di kos maupun di sekolah yang mungkin berkaitan dengan pencapaian prestasi Lia sekarang dan berupa Lia kenapa Lia tidak menyenangi pelajaran matematika? Iya, Bu. Saya menyadari pada dasarnya cara belajar saya belakangan ini kurang baik. Saya kurang berkonsentrasi dalam belajar yang semua itu dikarenakan kondisi lingkungan tempat tinggal saya. Berarti prestasi belajar Lia menurun diakibatkan karena Lia kurang bisa berkonsentrasi dalam belajar yang diakibatkan karena kondisi lingkungan di sekitar Lia dan kurang bisa mendukung dalam proses belajar, dan juga guru matematika Lia yang seenaknya dalam mengajar dan Lia yang tidak memperhatikan, begitu? Iya, Bu, memang benar demikian. Oh ya, baiklah Lia. Berdasarkan cerita Lia yang sudah saya dengarkan tadi,
Lia ingin sekali bisa memperbaiki prestasi Lia, akan tetapi tidak mampu karena Lia bingung untuk mencari solusinya, begitu? Iya Pak, iya Bu, begitu. Dan karena itulah prestasi belajar Lia menjadi menurun dan Lia mempunyai pikiran bahwa lingkungan kos dan teman-teman Lia kurang mendukung dalam proses belajar di kos, dan juga guru matematika Lia yang seenaknya mengajar dan memberi ulangan serta orang tua Lia juga yang kurang memperhatikan Lia. Selain itu Lia juga kurang menyukai pelajaran matematika. Iya Bu, memang begitu, demikian. Dari penjelasan Lia tadi dapat saya simpulkan bahwa masalah yang Lia hadapi sebenarnya bersumber dari keadaan kondisi lingkungan tempat kos Lia yang kurang mendukung dalam proses belajar, di mana diakibatkan oleh teman-teman yang selalu ribut dan tuan rumah juga cuek, begitu juga guru matematika Lia yang mengajar seenaknya sendiri, serta orang tua Lia yang cuek kepada kamu dan juga kurang menyenangi pelajaran matematika ya. Iya Bu, memang begitulah keadaan saya saat ini. Setelah Lia menceritakan semuanya tadi, kira-kira Lia sudah punya rencana belum untuk mengatasi masalah yang Lia hadapi? Sudah Bu, saya akan berusaha mengatur jadwal belajar saya. Saya juga akan membicarakan lebih lanjut lagi kepada pemilik kos saya tentang masalah ribut itu. Dan juga guru saya saya akan mencoba mencari jalan keluarnya dengan bicara langsung dengan beliau. Dan untuk kedua orang tua saya akan berbicara kepada kedua orang tua saya supaya mereka bisa lebih memperhatikan saya dan memberikan saya perhatian yang lebih. Bagus Lia, itu ide yang sangat bagus. Ibu mendukung sekali ide tersebut. Jadi Lia akan menggunakan waktu belajar dan juga mencoba membicarakan dengan teman atau bapak kos kamu, sekaligus guru matematika dan juga orang tua kamu. Ibu yakin pasti Lia bisa melakukannya. Apa Lia bisa berjanji akan sungguh-sungguh melakukannya, dan dari kapan Lia akan melakukan hal tersebut, dan kapan Lia memberitahukan ibu tentang hal yang akan kamu lakukan itu? Ya Bu, saya berjanji akan berusaha untuk melakukan rencana tersebut agar tidak terlalu menjadi beban lebih berat buat saya nanti. Mulai besok saya akan melakukannya demi masa depan saya dan juga demi orang tua saya. Secepatnya saya akan mengabarkan kepada ibu tentang hal ini mungkin seminggu lagi Bu. Bagus. Lia telah menemukan solusi yang ibu kira sangat baik, dan Lia harus tetap bersungguh-sungguh untuk melakukannya agar tercapainya keinginan Lia untuk memperbaiki prestasi belajar Lia. Bagaimana Lia? Ya Bu, benar juga yang Ibu katakan tadi. Memang sudah semestinya saya bersungguh-sungguh untuk melakukannya. Saya berjanji akan rajin belajar dan memperoleh prestasi yang lebih baik, sehingga teman-teman saya kagum dengan saya dan orang tua saya pun bangga dengan apa yang saya peroleh. Saya akan berusaha tidak memikirkan hal-hal yang sebenarnya tidak baik untuk saya pikirkan. Baik, Ibu senang sekali mendengarnya, dan Ibu lebih senang lagi jika Lia memang benar-benar melaksanakannya. Ibu juga senang sekali Lia sudah mampu berpikiran yang lebih positif dan mampu menemukan sendiri solusi untuk masalah yang sedang Lia hadapi. Ibu harap Lia bisa segera melaksanakan hal-hal yang telah Lia katakan tadi. Nah, apa masih ada lagi yang ingin kamu sampaikan kepada Ibu? Tidak Bu, saya rasa sudah cukup. Nah, berhubung waktu sudah habis, mari kita akhiri konseling kita sampai di sini. Sebelumnya, mari kita simpulkan hasil pembicaraan kita tadi. Berdasarkan apa yang sudah saya dengarkan tadi, di awal, Lia mengatakan bahwa prestasi Lia menurun. Semua itu diakibatkan karena kurangnya konsentrasi belajar pada saat di kos, dan karena lingkungan Lia juga kurang mendukung dalam proses
belajar dan guru yang seenaknya mengajar, serta orang tua Lia yang kurang memperhatikan dan juga tidak menyenangi pelajaran matematika juga ya. Kemudian dalam mengatasi masalah tersebut, Lia mempunyai rencana akan membuat jadwal kegiatan harian Lia untuk belajar dan juga akan membicarakan dengan tuan rumah kos tentang hal ribut serta guru Lia dan juga orang tua Lia yang kurang perhatian kepada Lia. Selanjutnya Lia berjanji akan melakukan juga, Lia akan rajin belajar dan memperoleh prestasi yang lebih baik sehingga teman-teman kagum dan orang tua Lia juga bangga kepada kamu ya. Lia juga mengatakan bahwa kamu akan berusaha tidak memikirkan hal-hal yang sebenarnya tidak baik untuk diri Lia. Iya Pak, iya Bu, begitulah. Baiklah, kalau begitu wawancara konseling ini sudah bisa kita akhiri dan Ibu harap Lia tidak takut atau malu untuk datang menemui Ibu lagi karena Ibu selalu siap untuk mendengarkan dan membantu Lia untuk memecahkan masalah yang Lia hadapi dan mencari solusinya bersama. Bagaimana perasaan Lia setelah konseling ini tadi? Baik Bu, tentu. Terima kasih banyak atas apa yang sudah Ibu berikan pada saya. Saya merasa lega dan senang sekali. Bu, saya juga sudah tahu apa yang akan saya lakukan nanti. Kalau begitu, saya permisi dulu untuk kembali ke kelas, Bu. Sebelumnya, selamat siang. Iya, Lia, sama-sama. Selamat siang.